Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior dan rekan-rekan, selamat siang. Hai Sobat Podcast Shipping, kali ini saya dan rekan saya akan memaparkan pembahasan mengenai freight forwarding, mulai dari pengertiannya secara umum sampai penjelasan tentang alur proses kegiatan freight forwarding. Sebelum itu, yuk kita kenal dulu sama pembicaranya. Yang sedang kamu dengar adalah saya, Mahameru Putra Pratama dari kelas K7A dan Meana Sulistiawaningrum dari kelas K7A. Untuk tahu lebih detail tentang freight forwarding, yuk kita simak pembahasannya. Pengertian freight forwarding. Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan barang secara keseluruhan. Freight forwarding bisa berfungsi sebagai EMKL, pelayaran, jasa kepabeanan, bahkan pengiriman door to door. Usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya. Sedangkan orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan forwarding adalah seorang freight forwarder. Freight forwarder merupakan seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang atau muatan dari satu atau beberapa orang pemilik barang yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ke tempat tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan yang dimaksud. Forwarder adalah tempat di mana para pemilik barang akan menerima berbagai macam advice atau nasihat dari forwarder tentang segala sesuatu terhadap aspek-aspek pengiriman dan pengangkutan barang. Beberapa macam advice atau nasihat yang dilakukan oleh forwarder melalui aspek-aspek berikut. Yang pertama, tata cara pengepakan atau pengemasan barang. 2. Negara tujuan barang beserta peraturan-peraturan setempat tentang pemasukan barang. 3. Tentang jalur dan rute angkutan barang yang terbaik dan tercepat. Yang keempat, pengaturan dokumen serta pemantauan barang selama dalam proses angkutan atau shipment dan lain sebagainya. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya, forwarder akan selalu melibatkan pihak-pihak tertentu agar pekerjaan jasa yang ditawarkan kepada para pemilik barang akan berjalan lancar. Mereka adalah yang pertama, pemilik barang, baik itu penjual atau pembeli atau pihak lainnya. Yang kedua, pihak stevedore atau di Indonesia disebut dengan perusahaan bongkar muat atau PBM yang membantu forwarder untuk memuat dan membongkar barangnya. Yang ketiga, cargo surveyor, pemeriksa barang di pelabuhan. Yang keempat, pihak pengangkut barang serta dokumen muatannya. Yang kelima, asuransi dan bank dokumentasi dan keamanan barang serta sistem barang yang terkait. Yang terakhir, badan dan instansi pemerintah seperti bea cukai, perdagangan, perhubungan dan lain sebagainya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pada dasarnya seorang forwarder
adalah seorang perantara atau agen dari mereka yang memerlukan adanya ruang muatan di satu pihak dan di lain pihak bagi mereka yang memerlukan barang muatan bagi sarana angkutan yang dimilikinya. Oleh karenanya, seorang forwarder dalam posisinya yang demikian itu harus dapat berdiri dan bertindak dengan baik bagi keuntungan atau kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, pihak-pihak yang berkepentingan itu akan selalu mencari seorang forwarder untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Masalah yang timbul terhadap barang-barang atau ruang muatan kosong. Dan biasanya yang datang kepada seorang forwarder itu adalah para pemilik barang, sedangkan pihak pengangkut tidak akan selalu berbuat demikian. Namun karena mereka hanya menghadapi beberapa masalah saja. Masalah apa sajakah itu, sobat? Masalah itu adalah: yang pertama, bagaimanakah caranya mereka mampu untuk dalam waktu yang ditetapkan dapat memadai ruang muatannya dengan barang muatan untuk tujuan tertentu yang diinginkan. Dan yang kedua, bagaimanakah mereka akan memelihara dan memerlukan barang muatan yang berada di kapalnya selalu aman dan utuh selama dalam proses pengangkutannya sampai di tempat tujuan. Dan segala sesuatunya itu telah dengan jelas tertulis di dalam suatu kontrak angkutan yang dikenal dengan sebutan Bill of Lading pada angkutan laut. Dan pada kontrak angkutan udara adanya Airwheel Bill atau dikenal dengan AWB. Pada kedua jenis dokumen muatan tersebut dapat dibaca segala persyaratan pengangkutan barang yang mengikat kedua belah pihak. Kemudian, bagaimanakah tata cara pelaksanaan operasional dari perusahaan freight forwarding itu? Ada beberapa macam tindakan para forwarder dalam hal mereka mengelola usaha jasa forwarding tersebut. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh freight forwarding adalah: yang pertama, mencari calon pengguna jasa. Yang kedua, melakukan negosiasi atau perundingan lain. Yang ketiga, melaksanakan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaiknya. Yang keempat, meneliti segala sesuatu yang diperlukan agar barang selalu dapat segera dikirim. Apa saja sih yang harus diteliti? Inilah hal-hal yang harus diteliti oleh freight forwarding. Yang pertama, apakah isi, jenis, berapa berat dan volume barangnya lengkap, dokumen penunjangnya. Yang kedua, siapa nama pemilik barang. Yang ketiga, kemana tujuan barang akan dikirim. Yang keempat, siapa nama penerima barang di tempat tujuan. Yang kelima, apa dan bagaimana persyaratan angkutannya. Yang keenam, apabila barang tersebut didukung oleh LC, dan bagaimanakah persyaratan yang dibebankan terhadapnya. Yang ketujuh, kepada siapakah barang tersebut diserahkan untuk dikirim. Kedelapan, bagaimanakah syarat pembayaran uang tambang dan berapa jumlahnya. Yang kesembilan, apabila selesai proses pengiriman, bagaimanakah tata cara penagihan kepada pemilik barang dan di manakah tagihannya. Yang ke-10, bagaimanakah dengan polis asuransinya. Nah, untuk langkah berikutnya yang kelima yaitu proses pengurusan dokumen, pemeriksaan barang oleh petugas pabean dan sebagainya. Yang keenam, melaksanakan negosiasi mengenai tarif angkutan baik dari pihak pengangkut maupun pemilik barang.
Yang ketujuh, apabila segala sesuatunya telah selesai dengan ketentuan yang berlaku, segera menghubungi pihak pengangkut yang akan melaksanakan pengiriman barang yang dimaksud. Yang ke-8, apabila proses pengiriman barang berjalan dengan lancar. Nah, demikian ringkasan umum tentang bagaimanakah seorang forwarder melaksanakan operasional pekerjaannya setiap hari, yaitu mulai dari mencari calon pelanggannya, proses tentang kargo dan dokumen handlingnya, sampai dengan pengangkutan dalam proses pengiriman barang. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton.